Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita bertemu lagi di dalam pembahasan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 5 ayat 19 sampai dengan 30. Saya ingin sedikit bercerita dulu sebelum kita membahas firman Tuhan ini tentang pribadi Tuhan Yesus. Saya ingin mengajukan pertanyaan buat saudara. Sudahkah saudara kenal Tuhan Yesus? Sudahkah saudara kenal baik dengan Tuhan Yesus? Atau saudara hanya tahu Yesus saja? Perbedaannya adalah kenal dan tahu itu benar-benar beda. Kalau tahu, kita seumpama tahu tentang Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Kita tahu dia adalah presiden kita. Tetapi apakah kita kenal dengan Bapak Presiden Jokowi? Apa yang disebut dengan kenal? Kalau disebut kenal baik adalah kita merasa sangat akrab dengan Pak Jokowi. Berarti kalau kita kenal baik dengan Pak Jokowi, kita makan bersama-sama dengan Pak Jokowi, kita bercengkrama bersama-sama dengan Pak Jokowi, kemudian kita mungkin bisa sering-sering berbincang-bincang dengan Pak Jokowi. Itu namanya kenal baik. Demikian juga hidup kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Tetapi apakah hidupnya benar-benar kenal baik dengan Tuhan Yesus yang menjadi juru selamatnya? Atau dia hanya tahu bahwa dia sudah dibaptis, dia terima Yesus dibaptis dan menjadi orang Kristen, tetapi tidak punya koneksi, bahkan tidak pernah duduk makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Siapakah Tuhan Yesus menurut saudara? Tuhan Yesus adalah seorang pribadi yang sangat rendah hati. Dia datang dari surga, kemudian dia lahir sebagai anak dari Maria dan Yusuf. Kemudian dia tumbuh besar di keluarga ini, keluarga sederhana, yaitu keluarga tukang kayu. Kemudian Tuhan Yesus mulai melayani Tuhan pada saat usianya 30 tahun. Tuhan Yesus melayani Tuhan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa yang diberikan kepada Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Pertanyaan kita adalah, kenapa begitu singkat? Kenapa nggak dari lahir aja udah ngomongin tentang Allah Bapa? Kenapa Tuhan Yesus cuma dikasih waktu 3,5 tahun saja untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dari Allah Bapa? Lalu untuk apa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ternyata pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah untuk menebus dosamu dan dosaku. Itu tugas yang utama. Tuhan Yesus harus mati disalibkan di atas kayu salib untuk kemudian dia harus turun ke neraka dan mengambil kunci maut, dan dia pegang kunci maut itu. Kemudian Tuhan Yesus yang membuat jalan di dalam neraka, karena semua orang telah berdosa dan upah dosa adalah maut. Tidak mungkin kita bisa masuk surga. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk melakukan pekerjaan yang Bapa suruh, Allah Bapa suruh, yaitu mempersembahkan hidupnya menjadi penebus dosa manusia. Lalu sepanjang Tuhan Yesus hidup, selama dia melayani Allah Bapa, dia banyak mengajarkan cara bagaimana supaya kita semua bisa pergi ke surga. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Yang Tuhan Yesus ajarkan adalah banyak membuat kasih, membagi kasih, mengampuni dosa musuh-musuh kita. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita memberikan persembahan yang terbaik, yaitu persembahan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan mulia. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk memberi dengan sukarela, maka kita akan memberkati Tuhan dan kita akan diberkati kembali oleh Tuhan. Tuhan Yesus banyak mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Bahwa kemudian setelah itu kita mencari kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah hidup kita ini sangat singkat? Kita cuma dikasih waktu cuma 1 kali untuk hidup. Kita tidak bisa mengulang hidup kita 2 kali. Kalau kita sudah mencemari hidup kita begitu banyak sebelumnya, kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan 1 kali lagi untuk membenarkan hidup kita ke depan. Untuk apa? Supaya kita semua bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah tujuan daripada kehidupan Tuhan Yesus.
Pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi orang yang taat dan melakukan apa yang Tuhan suruh. Tuhan menyuruh kita melakukan semua perintah-perintahnya. Kita harus rajin baca Alkitab. Setelah kita rajin baca Alkitab, kita tahu perintahnya Tuhan. Setelah itu kita harus hidup sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Itulah rencana Tuhan dalam hidup kita. Supaya saudara dan saya, kita semua bisa masuk surga. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau membaca firman Tuhan yang berkata demikian. Judulnya adalah kesaksian Yesus tentang dirinya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, menjawab muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak." Sampai di sini dulu. Kita mau bahas kenapa Tuhan Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa suruh. Bapa menyuruh Tuhan Yesus supaya mengajarkan kepada murid-muridnya atau kita semua, supaya kita benar-benar sungguh-sungguh menguduskan hidup kita. Bahwa hidup kita tidak bisa kompromi lagi kepada dosa. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pada saat itu juga dia akan menerima Roh Kudus masuk ke dalam hatinya. Sekarang bukan lagi dia yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalamnya. Apakah saudara tahu bahwa hidup yang saudara hidupi sekarang ini adalah hidup bersama dengan Kristus, bukan hidup saudara sendiri? Oleh karena itu banyak orang Kristen yang jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan saat ini, hidup yang mereka jalani ini adalah hidup yang berkompromi, hidup yang di dalam daging. Sedangkan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita hidup bukan berdasarkan daging. Karena daging kita binasa, tetapi roh yang akan hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, kita renungkan bersama. Berapa banyak saudara sudah sungguh-sungguh menghidupkan Yesus di dalam hidupmu? Apakah engkau sudah bersatu dengan Yesus? Apakah engkau tidak lagi dominan dan berkata, dan engkau mampu berkata demikian, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku? Apakah saudara mampu dan sudah rasakan kata-kata seperti itu? Atau saudara masih belum? Kalau saudara masih belum, engkau harus tahu bahwa Tuhan Yesus memberikan pengajaran-pengajarannya kepada kita yang tertulis di dalam Alkitab, supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Saudara harus mengalahkan daging saudara. Saudara harus hidup di dalam roh, saudara harus sungguh-sungguh mempunyai fokus hanya kepada kehidupan yang kekal. Apa ya hidup yang kekal yang Tuhan maksudkan? Mari kita lanjutkan pembicaraan kita. Ayat yang 23 mengatakan demikian. Supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan saatnya sudah tiba bahwa orang-orang mati
akan mendengar suara Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Amin, saudara. Tuhan Yesus, Dia turun ke neraka. Dia ambil kunci kerajaan maut, dan Dia membuat jalan di neraka. Kemudian Dia buat pintunya, dan Dialah yang menjadi jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan binasa, tetapi dia akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah saudara adalah milik Kristus? Saudara dikasihi Tuhan, saudara disayang Tuhan. Saudara tidak lagi mau hidup masuk ke dalam neraka, tapi saudara ingin masuk dalam surga. Tuhan Yesus sudah memberikan tubuhnya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan memperoleh hidup. Dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Walaupun tubuhnya sudah mati, tetapi dia tetap akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dalam hidupnya, dia tetap dibangkitkan, tetapi dia akan menerima hukuman. Karena yang akan menjadi hakim bagi saudara dan saya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada saudara dan saya untuk hidup mengikuti jalan-jalannya. Apakah saudara sudah taat? Apakah saudara sudah melakukannya dengan benar? Atau saudara masih main-main? Atau saudara masih tidak sungguh-sungguh untuk mengikuti jalan yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus juga berkata bahwa teladanilah aku, ikutilah jalan-jalanku, karena aku sudah memberikan contohnya selama 3,5 tahun. Dan banyak yang Tuhan sudah contohkan bahwa hidup kita bukan tergantung dari daging kita, tetapi hidup kita hanya bisa kita terima dan masuk surga dari roh kita. Oleh karena itu, kesempatan yang baik saat ini sudah datang. Perbarui hidupmu, perbarui hatimu, perbaharui pikiranmu, perbaharilah mulutmu dan telingamu. Kuduskanlah hidupmu. Engkau harus mengambil citra Yesus dalam hidupmu. Jangan lagi menjadi dirimu sendiri, tetapi jadilah contoh Kristus di dalam perkataanmu, di dalam perbuatanmu. Semua engkau lakukan apa yang Tuhan mau. Maka yang terjadi adalah engkau menjadi umat pemenang. Engkau akan menerima upah, yaitu upah yang besar di surga. Engkau akan menerima mahkota kehidupan. Bahkan engkau akan menerima mahkota-mahkota lain yang begitu banyak. Karena Tuhan berjanji, barang siapa yang setia pada akhir zaman, Ia akan kubangkitkan dan dia akan menerima upahnya. Upah yang besar, yaitu menerima kerajaan surga. Itu yang Tuhan inginkan bagi hidupmu dan hidupku. Sekarang tiba waktunya. Kita harus sungguh-sungguh, kita cari Tuhan, kita fokus hanya kepada Tuhan. Jangan pernah pikirkan lagi perkara duniawi, tapi pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Karena perkara-perkara yang di atas akan membawa kita ke surga, tetapi perkara-perkara duniawi akan membawa kita ke neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah saat yang terbaik. Ikuti teladan Kristus. Dia sudah berikan hidupnya buat saudara dan saya. Kita bangkit. Kita mau hidup bersama dengan Kristus. Kita mau masuk ke dalam kerajaan surga. Saya ingin hidup
untuk selama-lamanya. Saya tidak mau dibakar di api neraka yang kekal. Karena semua iblis dengan pengikut-pengikutnya akan dibakar di dalam api neraka. Tetapi kita yang menang, kita yang sudah menjadi pelaku-pelaku firman, kitalah yang akan dibangkitkan pada hari kedatangan yang kedua kali. Tuhan Yesus sudah dekat, Tuhan Yesus ada di depan kita, bahkan Tuhan Yesus ada di dalam kita. Saudara harus sadar bahwa perkataan saudara dan hidup saudara harus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jangan lagi berdasarkan kepada keinginanmu sendiri. Keinginanmu sudah harus dimatikan. Tetapi yang akan menjadi dominan dalam hidupmu adalah keinginan Tuhan. Apa itu keinginan Tuhan? Keinginan Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita harus cari Tuhan lebih daripada apapun juga. Kristus sudah menyaksikan tentang dirinya bahwa dia akan menjadi hakim atas dunia ini. Kita harus bersiap karena kita akan menghadap Yesus pada waktu yang sudah Tuhan Yesus tentukan. Lihat di kiri kananmu, bukankah dunia tidak semakin baik? Kekacauan semakin banyak, kelaparan di mana-mana, peperangan sudah di ambang pintu, dan semua sakit penyakit banyak menimpa di kiri dan kanan kita. Bahkan kita tidak mampu untuk lari daripadanya. Siapapun dia, negara kuat manapun, tidak mampu untuk melawan sakit penyakit. Oleh karena itu bersiaplah. Kita harus bersiap di dalam Yesus. Kita akan menjadi kuat. Kita akan menjadi sangat kuat. Rohani kita dikuatkan. Kita tahu tujuan kita adalah untuk bangkit, terima hidup yang kekal bersama dengan Yesus. Mari saya akan berdoa buat saudara semua. Kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu, untuk kesaksian Yesus akan dirinya. Kami tahu Tuhan, Tuhan Yesus sudah mati, disalib, turun ke neraka, mengambil kunci kerajaan maut, membuat jalan supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, jadikan kami Tuhan penghuni surga. Jadikan kami untuk bisa taat, setia, melakukan firman Tuhan. Apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus, biarlah kami bisa melakukannya. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekuatan Tuhan yang ada di dalam kami. Kami ingin kenal Tuhan. Kami ingin bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan hidup kami dipenuhi oleh kehidupan Tuhan di dalam kami. Sehingga bukan lagi kami yang mendominasi hidup kami, tapi Yesus Kristus yang menghidupi yang ada di dalam kami. Itulah yang kami munculkan, supaya setiap orang yang melihat kami, mereka bisa melihat Yesus yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati semua hamba-hambamu, jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini. Bangkitkan mereka, kuduskan mereka, jadikan mereka umat pemenang, sehingga kami semua akan dibangkitkan pada akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang sudah diberkati katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.